Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast AgriTalk kali ini bersama saya Audina Rusdianingsih dengan rekan podcast saya hari ini. Saya Aprik Maladevi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat fundamental dan menarik. Tentunya dari sektor pertanian dengan judul Pertanian Indonesia di tengah krisis global, tantangan transformasi digital dan masa depan generasi muda. Nah, tapi bukan sekedar pertanian dalam arti sempit, melainkan pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi suatu negara, khususnya di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Nah, betul sekali. Karena seringkali pertanian dianggap sebagai tradisional yang kurang menarik. Yaitu dari segi apa? Padahal secara struktural, sektor ini tuh justru menjadi penopang utama kehidupan manusia loh. Tanpa pertanian, tidak ada pangan, dan tanpa pangan, tidak ada keberlangsungan hidup. Nah, kalau kita tarik ke konteks global, menurut Food and Agriculture Organization, dunia saat ini sedang menghadapi tantangan besar berupa peningkatan kebutuhan pangan yang sangat signifikan. Apa itu? Dengan proyeksi jumlah penduduk dunia mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050. Maka produksi pangan seharusnya meningkat sekitar 60%. Tapi apakah produksi pangan sampai saat ini meningkat? Itu dia. Namun yang menjadi persoalannya itu adalah peningkatan produksi ini. Tidak bisa lagi dilakukan dengan cara konvensional seperti sebelumnya. Kita itu tidak bisa hanya membuka lahan saja, yaitu dengan baru-baru ini secara besar-besaran tuh ada keterbatasan sumber daya gitu, sumber daya alam dan resiko kerusakan lingkungan. Nah, dari sini saja kita sudah tahu seharusnya muncullah pertanyaan besar. Bagaimana meningkatkan produksi pangan tetapi tetap menjaga keberlanjutan lingkungan? Itu dia, dan disinilah juga kita pentingnya adanya suatu inovasi, kebijakan serta keterlibatan berbagai pihak termasuk kita sebagai generasi mudanya itu sendiri. Nah, karena kita sudah membahas awalannya, kita bahaslah langsung analisis mendalam tentang isu-isu yang ada di sektor pertanian. Sekarang kita masuk ke isu pertama, yaitu krisis pangan global. Istilah ini mungkin sering kita dengar dan teman-teman lain mungkin pernah dengar, tapi sebenarnya apa sih yang membuat kondisi itu begitu mengkhawatirkan, apalagi khusus di dunia? Iya, kalau kita lihat dari World Food Program, jumlah orang yang mengalami kerawanan pangan ikut terus meningkat itu dalam beberapa tahun terakhir ini, itu menunjukkan bahwa sistem pangan global sedang tidak stabil sekarang ini. Nah, benar sekali, dan salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi ini adalah perubahan iklim. Dari mana perubahan iklim itu datang? Dari alam sendiri. Dalam laporan Intergovernmental Panel on Climate Change, dijelaskan bahwa kenaikan suhu global berdampak langsung pada produktivitas pertanian. Nah, betul sekali. Tanaman itu memiliki batas toleransinya gitu terhadap suhu. Jadi jika ketika suhu itu terlalu tinggi, maka proses dari fisiologi seperti fotosintesis tanaman itu menjadi terganggu. Yang terganggu itu yang bisa akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman itu menjadi tidak optimal lagi. Nah, tentunya produktivitas akan terganggu juga dan tidak maksimal dalam hasil panen. Nah, tentunya selain suhu, pola curah hujan yang berubah. Dulu petani bisa memprediksi musim tanam dengan cukup akurat, tetapi sekarang menjadi lebih tidak pasti. Karena sekarang kita bisa memprediksi, misal hujan itu turun pada bulan September, Oktober, November. Tapi semakin dia meningkat tentang perubahan iklim, hujan itu tidak dapat diprediksi. Contohnya sekarang. Ini sekarang masih bulan 5, bulan 4. Bulan 4 mau jalan ke bulan April. Ya. Tetapi lihat, sudah musim hujan. Dan panas hanya ada sekitar beberapa persen saja. Kadang hujan, kadang panas. Iya, benar sekali. Oke, berarti itu menyebabkan adanya ketidakpastian tentunya tentang iklim dan cuaca ini ya. Iya, benar. Berarti ketidakpastian itu bisa meningkatkan risiko gagalnya panen. Yang dimana itu misalnya jika hujan datang terlalu awal atau terlambat, tanaman itu bisa menjadi rusak. Benar sekali malah seperti itu. Di Indonesia, fenomena itu juga disebut dengan El Nino,
yang sering menyebabkan kekeringan panjang yang berdampak pada produksi padi. Nah, bukan hanya hujan saja, tetapi kekeringan yang sangat berkepanjangan yang disebabkan oleh El Nino juga sering berdampak pada produksi tanaman pangan seperti padi. Oh, berarti itu ada kayak sebaliknya, yaitu ada El Nina Ya, gitu. ya. Yang itu dimana dia itu menyebabkan curah hujan itu tinggi, yang bisa menimbulkan banjir dan genangan di lahan pertanian gitu. Ya, benar sekali, karena kan El Nino itu dia menyebabkan kekeringan dan lawannya adalah Nina yang menyebabkan hujan yang tidak sama sekali dapat diprediksi pada tahun ini. Menurut Badan Pusat Statistik, fluktuasi produksi pertanian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor iklim seperti ini. Betul juga. Kalau kita lihat dari sektor lebih dalamnya itu, ini menunjukkan bahwa sistem pertanian itu kita masih sangat rentan dan belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan iklim. Ya, artinya ke depan kita memang perlu sistem pertanian yang lebih resilient atau tahan terhadap perubahan, dan kita tuh sebenarnya bisa menciptakan teknologi untuk memprediksi cuaca atau perubahan iklim. Nah, betul Semoga sekali. aja jurusan-jurusan dari sarjana pertanian dapat membuat teknologi canggih tentang perubahan iklim. Iya, Nah, betul yang sekali. kedua kita akan membahas tentang tantangan internal yang tidak kalah penting dalam sektor pertanian. Iya. Yaitu kita akan membahas yang pertama adalah ahli fungsi lahan, yang dimana ini sering terjadi di daerah yang mengalami perkembangan yang pesat seperti perkotaan dan kawasan industri tentunya. Nah, menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia, konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian terus meningkat setiap tahunnya, di mana tentunya karena teknologi canggih, maka lahan pertanian itu sering sekali dibabat habis dan dibangunlah industri-industri perkotaan atau teknologi yang canggih. Nah, itu dia masalahnya kan. Jadi lahan pertanian itu terutama sawah tidak bisa dengan mudah digantikan begitu saja gitu, karena memiliki struktur tanah, irigasi, dan ekosistem itu yang spesifik gitu. Nah, tentu saja alih fungsi lahan itu menjadi salah satu faktor yang pertama. Tapi, apakah ada faktor lainnya? Kita masuk ke faktor yang kedua, adalah rantai distribusi yang panjang. Seperti apa sih itu malah? Nah, dalam sistem ini petani tidak menjual langsung ke konsumen, tetapi melalui banyak perantara seperti tengkulak, distributor, hingga pedagang besar lainnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan harga di tingkat petani rendah, sementara harga di konsumen tinggi. Ini yang disebut dengan efisiensi pasar dalam sistem agribisnis, di mana tengkulak ataupun pengepul seringkali mengambil keuntungan yang lebih tinggi malah. Jadi kita untuk petani itu sangat disayangkan sekali karena mereka yang memproduksi, mereka berusaha tani, tapi mereka tidak dihargai dengan harga yang tinggi. Justru tengkulak sekarang itu dia lebih banyak mengkorupsi. Nah, kita masuk lagi yang tantangan ketiga adalah tentang kesejahteraan petani yang nyambung dengan pembahasan kita tentang tengkulak tadi. Benar sekali, Mara? Iya, benar sekali. Yaitu data dari Badan Pusat Statistiknya, yang dimana dia itu menunjukkan bahwa sebagian besar petani adalah petani kecil dengan luas lahannya itu terbatas. Nah, pendapatan mereka juga relatif rendah dan tidak stabil, tergantung musim dan harga pasar. Sudahlah mereka dibohongi oleh tengkulak atau pengepul, dan yang dibohongi adalah petani kecil yang dimana dengan luas lahan yang terbatas. Apakah mereka sampai punya hati membohongi petani kecil seperti itu? Betul sekali. Selanjutnya inilah topik yang sangat menarik yang penting, yaitu tantangan keempat adalah regenerasi petani, yaitu kitalah generasi muda. Iya. Nah, mayoritas petani saat ini memang berusia tua, benar sekali malah? Betul sekali. Nah, apakah generasi muda cenderung tidak tertarik? Bagaimana menurut pandangan Anda? Jadi kalau menurut pandangan saya itu jika ini terus terjadi, maka dalam jangka panjang itu bisa terjadi krisis tenaga kerja tentunya di sektor pertaniannya. Benar sekali. Jadi kalau saya tanya, apakah kamu ketika sudah wisuda atau sarjana pertanian mau tidak bekerja di sektor pertanian? Sepertinya kalau dengan melihat seperti yang akan mendatang, sepertinya saya mau jika seperti dengan kita mengolahnya dengan baik tanpa kita tuh tidak bergantung dengan tengkulaknya itu, kita yang mengelolanya sendiri, tentunya mungkin saya mau. Benar sekali, apalagi kan generasi muda ya, khususnya jurusan agribisnis setelah tamat banyak sekali masuknya ke bank, yang dimana masih relevan mungkin dengan jurusannya, tetapi Habis kan lintas jalur, lintas jalur, jadi tamat tidak dari agribisnis malah ke bank. Iya, seharusnya kita harus membangun sektor pertanian yang dimana Indonesia terkenal dengan tanaman pangan yang mendunia. Jadi
Sudah selayaknya jurusan-jurusan pertanian harus bergabung di sektor pertanian, benar tidak? Betul sekali tentunya dong. Nah, kita tadi sudah menganalisis tentang permasalahannya. Sekarang kan ada masalah, ada solusi. Sekarang kita masuk ke solusi yang banyak dibahas, yaitu digitalisasi pertanian. Digitalisasi ini bukan sekedar penggunaan teknologi, tetapi merupakan transformasi sistem pertanian secara keseluruhan, yang dimana digitalisasi itu masuk ke modernisasi pertanian. Contohnya seperti apa? Contohnya itu dengan adanya data. Seperti apa data itu? Petani itu bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Misalnya itu contoh yang lebih tepatnya itu dengan kapan sih harus menyiram dan memberi pupuk pada tanaman yang dikelola oleh petani itu tersebut. Oke, penggunaan sensor untuk memantau kondisi tanah atau lahan gitu ya, seperti itu ya. Oke. Nah, selain itu, penggunaan yang paling penting adalah drone, memungkinkan pemantauan lahan dalam skala luas secara efisien, yang disebutkan oleh teman saya tadi yang menyiram atau memberi pupuk untuk lahan yang besar. Nah, ada juga nih, menurut Food and Agriculture Organization, teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi penggunaan input hingga 30%. Sangat besar sekali ya, tapi untuk tingkatan tahun sekarang itu sangat kecil, yang dimana kan modernisasi pertanian itu sudah meningkat. Nah, yang kedua itu ada juga platform digital yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen, yang dimana kita tidak perlu melewati tengkulak atau pengepul. Yang dimana ini dapat kita itu memotong langsung rantai distribusi dan meningkatkan pendapatan petani itu tersendiri. Benar sekali. Namun tentunya implementasi teknologi ini tidak mudah, apalagi seperti pembahasan kita di awal bahwasannya generasi muda sekarang banyak sekali tidak mau ada di sektor pertanian. Betul sekali. Dan menurut penelitian dari Universitas Hasanuddin, itu mereka menemukan hambatan utama nih yang ada dalam sektor pertanian itu adalah salah satunya rendahnya literasi digital para petani itu. Wah, sangat buruk sekali ya. Dimana disayangkan sekali. Literasi itu kan berarti membaca ya. Petani sekarang memang membutuhkan kita, apalagi untuk jurusan-jurusan agribisnis dan penyuluhan pertanian. Selain itu juga malah selain literasi digital petani, infrastruktur seperti internet juga belum merata ternyata di pedesaan. Hanya pedesaan-pedesaan yang memang sudah berteknologi canggih yang mempunyai infrastruktur. Yang untuk yang tertinggal itu kemungkinan belum dapat infrastruktur yang sesuai. Iya, jadinya kita tuh diperlukan itu digitalisasi harus disertai dengan pelatihannya untuk para petani, pendampingan dan kebijakan yang mendukung untuk para petani itu agar kemajuan teknologi itu meningkat. Benar sekali. Nah, dari pembahasan ini kita bisa mengambil topik yang terakhir, khususnya ini yang paling penting, yaitu kita bahas peran generasi muda pada sektor pertanian. Khususnya kami berdua, yaitu kan kami generasi muda, jadi kami akan membahas tentang apa sih itu peran generasi muda di sektor pertanian? Peran generasi muda dalam sektor pertanian itu sangat penting tentunya, karena masa depan pertanian bergantung pada generasi muda saat ini. Namun yang kita tahu realitanya di lapangan, minat generasi muda masih rendah. Apakah ada generasi muda sekarang yang mau langsung terjun ke lapangan atau ke petani? Menurut pandangan Mala sendiri? Kalau menurut pandangan saya kayaknya lebih kurang gitu pandangan anak muda ke sektor pertanian saat ini. Tentunya ada juga menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia bahwa sektor pertanian ini masih kurang diminati oleh anak muda saat ini. Sangat mungkin mereka kebanyakan melihat media sosial dengan petani berdasi. Tapi saya ingat ini dengan salah satu kata dosen saya bahwasannya saya tidak mau dipanggil petani berdasi, saya mau dipanggil petani agribisnis, yang dimana petani itu juga berusaha dalam usaha tani menghasilkan uang dan cuan. Berarti sama dengan konsep agripreneur yang menjadi solusi menarik nih. Iya, benar sekali. Padahal peluangnya sangat besar loh menjadi sektor pertanian itu, terutama dengan adanya teknologi. Kita yang menciptakan teknologi ini. Contoh teknologi itu seperti kita itu membuat hidroponik gitu. Hidroponik itu kayak membuat hidroponik, urban farming dan pemasaran digital melalui pertanian ini. Gitu. Iya, benar sekali. Disinilah peran kita sebenarnya, terutama generasi muda menjadi sangat penting, yaitu kita tuh harus membantu atau meningkatkan produktivitas yang telah ditanamkan oleh generasi-generasi sebelumnya ya. Karena masa depan pertanian bukan hanya ditentukan oleh kebijakan semata atau kebijakan dari pemerintah. Kita yang seharusnya turun langsung ke lapangan. Betul sekali.
tetapi juga oleh siapa yang mau terlibat di dalamnya. Jadi kebijakan pemerintah kalau tidak diterlibatkan oleh kita di sektor generasi muda atau petani lainnya, itu tidak akan berjalan dengan lancar. Benar sekali. Betul, melainkan itu sebagai fondasi utama untuk kehidupan kita, manusia yang berkelanjutan. Ya, benar sekali. Jadi sepertinya sampai situ aja pembahasan podcast kita kali ini. Menarik sekali ya, tentunya tentang generasi muda yang dimana banyak sekali mereka tidak mau turun ke lapangan. Mereka termakan oleh caption-caption petani berdasi. Pada tren-tren yang ada di sekitar, tentunya kita bisa melihat dari TikTok. Iya, kamu lebih memilih petani berdasi atau petani agribisnis? Pertanian agribisnis. Oke, pertani agribisnis. Yang dimana itu menghasilkan cuan yang banyak. Iya, tentunya ya. Dimana kita juga bisa membantu sektor pertanian. Kita dapat meningkatkan teknologi. Betul sekali. Nah, sampailah kita di penghujung podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan nih. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya tentang sektor pertanian bersama saya Audina Rusdianingsih dengan rekan saya. Saya April Kumala Devi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.